Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian para dosen, rekan mahasiswa, serta hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun dalam format rekaman untuk membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan audit. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian dengan judul Audit Pendapatan Perusahaan Otomotif, Analisis Program Audit PT Ekoruda Tpk oleh KAP Prima Auditindo. Topik ini kami pilih bukan tanpa alasan. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Pendapatan perusahaan otomotif tidak hanya berasal dari jualan kendaraan, tetapi juga dari suku cadang, layanan penajual, hingga berbagai aktivitas pendukung lainnya. Kompleksitas inilah yang membuat audit pendapatan menjadi krusial, karena laporan keuangan harus benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, mari kita mulai perjalanan analisis ini bersama-sama, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta wawasan baru bagi kita semua. Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Siti Nur Aini dengan NPM 2320104084, lalu yang kedua ada Fauzan Januardi dengan NPM 2340104144, lalu yang ketiga ada Fadia Akila Rahma dengan NPM 2340104148, lalu yang keempat ada Deni Brianti dengan NPM 2340104161. Pertama, untuk bab 1 kita akan mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang ini didasari dengan pendapatan dalam industri otomotif yang memiliki kompleksitas tinggi karena dipengaruhi variasi produk, pola penjualan, serta kebijakan pembiayaan, sehingga rawan salah saji jika standar akuntansi tidak diterapkan konsisten sesuai dengan PSAK 72. Audit atas pendapatan menjadi krusial untuk memastikan kewajaran laporan keuangan, mendeteksi risiko material, dan memberikan jaminan bagi manajemen maupun pemangku kepentingan. Dalam kasus PT Ekoroda, KAP Prima Auditindo bertanggung jawab menyusun program audit komprehensif mulai dari perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan pendapatan yang dilaporkan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan kualitas informasi keuangan. Tujuan penelitian sendiri ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk memenuhi tugas Project Based Learning atau PJBL pada mata kuliah pengertian 2 pada jurusan 1 akuntansi di Universitas Tidar. Penyusunan proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran berbasis proyek kepada mahasiswa sehingga dapat memahami dan menerapkan konsep audit secara nyata. Lalu tujuan khususnya yaitu untuk memahami proses kegiatan pengauditan di lapangan, melalui kegiatan pembelajaran proyek ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, mulai dari mempelajari prosedur audit hingga alur pelaksanaannya. Selanjutnya adalah sejarah Kantor Akuntan Pajak Prima Audit Indo. Nah, KAP Prima Audit Indo ini berdiri pada tahun 2017 oleh Arman Hadi Damayan sebagai kantor akuntan publik yang berfokus pada pelayanan audit yang independen dan berkualitas. Pada awalnya, KAP ini melayani klien dengan skala yang kecil hingga menengah. Namun, setelah berjalannya dengan waktu dan perkembangan industri, Prima Audit Indo memperluas layanannya ke sektor manufaktur, jasa, perdagangan, serta menerapkan sistem pengendalian kualitas internal yang ketat. Hingga saat ini, KAP Prima Audit Indo dikenal sebagai firma yang mengutamakan kualitas, transparansi, dan kepercayaan daripada kliennya. Selanjutnya adalah struktur organisasi pada kantor akuntan publik Prima Auditindo. Dipimpin oleh partner yaitu Arman Hadi Damayan, di bawahnya ada quality control audit yaitu Heru Budi. Kemudian ada 4 jabatan yang setingkat yaitu ada IT oleh Siti Nur Aini, SRD Deni Prianti, kemudian ada Finance Fadia Agila Rahma, kemudian ada Audit Manager yaitu Fauzan Januardi. Di bawah Audit Manager ada Supervisor Audit yaitu Kailas Jenggala, lalu ada Senior Audit yaitu Kamalil Arkananta dan Sri Mulyani, kemudian ada Junior Auditor yaitu Regina Devi, Adiba Farah, lalu Bahdil Lahadalia. Masing-masing dari jabatan tersebut memiliki hak dan kewajibannya.
sendiri. Selanjutnya untuk kegiatan usaha KAP Prima Audit Indo, itu KAP ini menyediakan layanan profesional di bidang audit dan assurance dengan fokus pada pemeriksaan laporan keuangan, evaluasi sistem pengendalian internal, dan penyusunan laporan audit. Selain audit umum, KAP ini juga melayani jasa review laporan keuangan, audit kepatuhan, konsultasi akuntansi, serta pendampingan dalam penyusunan kebijakan internal perusahaan. Nah, dalam setiap penugasan, Prima Audit Indo selalu menjunjung independensi, objektivitas, dan profesionalisme untuk memastikan laporan keuangan klien disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Pada proyek ini, KAP Prima Audit Indo ditugaskan untuk melakukan audit atas siklus pendapatan pada PT Eko Roda Tbk sebagai bagian dari komitmen meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangan. Bagian selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat sendiri ada dua jenis, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Secara teoritis, penulisan Project Based Learning atau PJBL ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan juga wawasan mahasiswa dalam ilmu akuntansi, terutama yang berkaitan dengan konsep dan juga prosedur audit atas pendapatan. Secara praktis, PJBL ini dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana proses audit dilaksanakan. Bab kedua, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Untuk pengertian audit, audit merupakan proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asumsi ekonomi dengan tujuan menilai kesesuaian informasi terhadap kriteria yang ditetapkan. Agar hasilnya dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Nah, untuk tujuan audit bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dalam seluruh aspek signifikan. Untuk tujuan audit berdasarkan asersi, yaitu untuk asersi yang pertama, yaitu keberadaan atau keterjadian, itu untuk memastikan aset atau utang benar-benar ada dan transaksi yang dicatat benar-benar terjadi. Untuk asersi kelengkapan, itu memastikan semua transaksi dan akun yang relevan telah dicantumkan. Untuk asersi hak dan kewajiban, itu memastikan aset adalah hak perusahaan dan utang adalah kewajiban perusahaan. Untuk asersi penilaian atau pengalokasian, itu memastikan aset, utang, pendapatan, dan biaya dicatat dengan jumlah yang tepat. Yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan, itu memastikan komponen laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar. Untuk jenis audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan maupun pihak pelaksana. Berdasarkan tujuan, ada audit laporan keuangan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian penyajian laporan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada audit kepatuhan yang bertujuan memastikan aktivitas dan posisi keuangan sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan audit operasional itu berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan aspek ekonomis kegiatan organisasi. Sementara berdasarkan pihak pelaksana, terdapat audit eksternal yang berfungsi sebagai kontrol sosial bagi pihak luar perusahaan. Untuk audit internal itu menjadi alat kontrol manajemen dalam organisasi, dan audit sektor publik ditujukan untuk mengawasi kinerja instansi pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tahap audit. Tahap audit itu terdiri dari 4 langkah utama. Pertama ada penerimaan penugasan audit, yaitu auditor menilai apakah pekerjaan dari klien dapat diterima dengan mempertimbangkan kompetensi, independensi, dan bebas dari konflik kepentingan. Yang kedua ada perencanaan audit. Itu mencakup pemahaman bisnis klien, penilaian risiko, penentuan fokus pemeriksaan, serta penyusunan jadwal dan tim agar proses berjalan efisien dan terarah. Yang ketiga ada pelaksanaan audit sebagai tahap inti, itu di mana auditor mengumpulkan bukti, menelaah dokumen, melakukan wawancara, dan menguji sistem maupun transaksi untuk memastikan laporan keuangan sesuai ketentuan dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat ada pelaporan hasil temuan, itu berisi temuan, kesimpulan, dan opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap aturan disajikan dengan bahasa yang jelas, objektif, dan mudah dipahami. Selanjutnya untuk standar audit. Standar audit merupakan pedoman agar pemeriksaan dilakukan secara konsisten, objektif, dan profesional sehingga kualitas serta kredibilitas opini auditor terjamin.
Standar audit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada standar umum yang menekankan kompetensi auditor, independensi sikap mental, serta penggunaan keahlian profesional dengan penuh kehati-hatian. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, itu mengatur perlunya perencanaan matang, pengawasan terhadap asisten, pemahaman sistem pengendalian internal, serta pengumpulan bukti yang cukup melalui inspeksi, observasi, wawancara, dan konfirmasi. Yang ketiga ada standar pelaporan, itu mengharuskan auditor menyatakan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mengungkapkan perbedaan penerapan prinsip antar periode, menilai kecukupan informasi yang disajikan, serta tetap memberikan pernyataan meskipun auditor tidak dapat menyusun opini penuh. Untuk materialitas, itu adalah tingkat besarnya salah saji atau hilangnya informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada program audit, itu merupakan daftar prosedur yang memuat sifat, luas, dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang berfungsi sebagai panduan bagi auditor untuk mengatur, mengukur, memantau, serta menilai kualitas kerja dalam proses audit. Selanjutnya untuk prosedur audit dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern. Tujuannya itu untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sistem akuntansi dan pengendalian yang penting. Yang kedua ada pengujian pengendalian, itu menilai efektivitas kebijakan dan prosedur dalam menjaga serta mendeteksi salah saji material. Yang ketiga ada pengujian substantif, yaitu berupa pemeriksaan detail dan analitis untuk menemukan salah saji material pada saldo akun, transaksi, maupun pengungkapan laporan keuangan. Untuk tahapan prosedur audit secara umum dimulai dari perencanaan audit, yaitu memahami bisnis klien, menilai risiko, dan menyusun strategi pemeriksaan. Dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal berupa dokumen pendukung untuk menilai pengendalian internal. Tahap inti adalah pelaksanaan pengujian atau field work melalui inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, dan analisis data. Setelah bukti terkumpul, auditor melakukan evaluasi untuk menilai kecukupan dan relevansi bukti serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, auditor menyusun laporan berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan dan rekomendasi perbaikan. Tahap akhir adalah komunikasi hasil audit melalui rapat penutupan dengan manajemen agar temuan dan saran dapat ditindaklanjuti secara strategis. Bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan ketentuan dan juga standar yang berlaku. Jenis bukti audit yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan metode langsung yang digunakan untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar ada dan pada batas tertentu aset tersebut sudah dicatat. Lalu yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi merupakan prosedur untuk memperoleh tanggapan dari pihak ketiga atas informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan juga tujuan audit. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan prosedur auditor yang dilakukan untuk memeriksa dan penyelidikan atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk membandingkan berbagai data dan pada umumnya melihat keterkaitan antara saldo akun atau informasi lainnya tampak wajar dan logis. Lalu selanjutnya pengujian substantif. Pengujian substantif dapat dilakukan terhadap 2 akun, yaitu yang pertama akun saldo piutang dan juga kas. Pengujian substantif pada saldo piutang dagang. Yang pertama dilakukan penetapan risiko deteksi. Dalam rangka untuk merancang pengujian substantif, auditor lebih dulu harus menentukan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi yang dianggap signifikan. Lalu untuk pengujian substantif untuk kas, prosedur yang dilakukan terkait pengujian substantif berbasis kas adalah yang pertama adalah melakukan konfirmasi saldo kas. Auditor mengkonfirmasi saldo kas untuk menunjukkan deposito pada bank. Lalu yang kedua melakukan verifikasi keakuratan matematis. Pada tahap ini, auditor menghitung kembali perhitungan klien atas jurnal kas dan juga rekonsiliasi bank. Lalu yang ketiga, lakukan cut-off test. Cut-off test berhubungan dengan asersi keberadaan dan kelengkapan. Lalu yang keempat, menguji penghimpunan kemudian. Bukti terkait kolektivitas perusahaan dagang adalah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Lalu yang kelima, melakukan menelaah pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Auditor mempertimbangkan apakah penyajian saldo kas sudah diklasifikasikan secara tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Lalu selanjutnya pengendalian internal.
terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan ini mengingat setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi prosedur operasional serta cara kerja orang-orang di dalamnya. Lalu yang kedua, penaksiran risiko. Itu tuh mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang berpotensi muncul selama proses mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, aktivitas pengendalian. Pedoman yang berfungsi sebagai acuan dalam memastikan setiap instruksi dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Proses penyediaan dan pertukaran informasi untuk memudahkan pihak-pihak terkait dalam memenuhi tanggung jawab yang mereka miliki. Yang kelima, pemantauan. Kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus-menerus untuk menilai kinerja yang terjaga dan berkelanjutan. Pendapatan. Indikator utama dalam menilai kinerja keuangan entitas dan digunakan sebagai dasar evaluasi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan berlangsungan usahanya dalam jangka panjang disebut sebagai pendapatan. Menurut Ani Satyareksa dan Mutiha tahun 2025. Klasifikasi sumber pendapatan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang didapat melalui aktivitas operasional atau utama perusahaan. Lalu yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Biasanya didapatkan dari faktor eksternal perusahaan, seperti pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan selisih kurs, lalu laba penjualan aset tetap. Menurut Agus, prosedur audit yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian internal atas pendapatan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti internal control questionnaires dan naratif memo. Lalu yang kedua, meminta rincian laporan laba rugi untuk periode audit dengan perbandingan periode sebelumnya. Kemudian lakukan analytical review prosedur. Yang ketiga, meminta rincian laporan laba rugi dengan membandingkan pada periode yang sama. Yang keempat, meminta rincian penjualan berdasarkan jenis barang atau kategori penjualan. Ini tuh seperti memuat kuantitas barang dan nilai uang per bulan dalam 1 tahun. Rincian ini kemudian dibandingkan dengan menggunakan uji tes basis dengan waktu pencatatan pembelian. Yang kelima, melakukan pemeriksaan cut-off penjualan untuk memastikan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan penjualan yang dapat mempengaruhi periode pengakuan pendapatan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan subsequent collection. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya pendapatan yang belum tercatat. Lalu yang ketujuh, menyusun analisis pendapatan perkiraan, pendapatan yang mungkin berpotensi ditanyakan oleh otoritas pajak atau diperlukan untuk berhubungan dengan timbulnya contingent liability. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Selanjutnya kita akan mulai dengan perkenalan organisasi PT Eko Roda Tbk terlebih dahulu. Untuk PT Eko Roda Tbk ini merupakan perusahaan otomotif yang berfokus pada produksi dan penjualan kendaraan listrik, komponen suku cadang, serta layanan purna jual. Sebagai perusahaan terbuka, Eko Roda menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Nusantara Motor Group sebesar 96%, sementara sisanya dimiliki investor individu dan institusi. Perusahaan memiliki jaringan distribusi berupa dealer resmi, bengkel rekanan, dan perusahaan leasing yang berperan sebagai pihak berelasi. Dengan aktivitas produksi dan penjualan yang tinggi, PT Eko Roda memiliki risiko salah saji pendapatan yang memerlukan pengawasan audit yang memadai. Lalu untuk gambaran umum audit PT Eko Roda nanti akan dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian akun pendapatan pada tahun 2025. Nah, karena industri otomotif bersifat kompleks dan kompetitif, auditor menggunakan pendekatan substantif. Ruang lingkup audit itu meliputi yang pertama memahami bisnis klien, yaitu nanti auditor harus memahami produk utama, pemegang saham, pihak berelasi. Lalu yang kedua, menilai sistem pengendalian internal terkait proses penjualan dan pencatatan pendapatan.
Nah, yang ketiga melakukan pengujian substantif cut-off penjualan, konfirmasi piutang, pemeriksaan harga, dan rekonsiliasi data ERP. Dan yang keempat, yang terakhir, mengevaluasi potensi salah saji, termasuk transaksi afiliasi, diskon tidak sah, manipulasi harga, serta ketidaktepatan waktu pengakuan pendapatan. Penerimaan perikatan audit PT Eko-Roda Tbk nanti dilakukan melalui evaluasi awal sebelum menerima perikatan dengan PT Eko-Roda Tbk. Nah, hasil penilaian menunjukkan bahwa klien memenuhi kriteria dikarenakan yang pertama, manajemen kooperatif dan memberikan akses penuh kepada auditor. Lalu tidak ada hubungan pribadi atau keuangan yang mengganggu independensi auditor. Dan yang ketiga adalah sistem pencatatan perusahaan memadai. Dan yang terakhir, risiko bisnis dinilai rendah hingga sedang. Selanjutnya adalah tujuan audit dan pemahaman bisnis klien. Tujuan utama audit adalah memastikan pendapatan PT Eko-Roda Tbk tahun 2025 disajikan secara wajar sesuai dengan PSAK 72. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor memahami bisnis melalui yang pertama, sumber pendapatan, penjualan mobil listrik, suku cadang, jasa servis, dan pendapatan lain-lain. Lalu yang kedua, kebijakan akuntansi. Ini bisa dilihat dari pendapatan diakui saat barang diserahkan, jasa selesai, dan uang muka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sampai transaksi selesai. Yang ketiga adalah risiko salah saji. Nanti dilakukan dengan cut-off pendapatan, diskon tidak sah, transaksi pihak berelasi, serta pencatatan dini dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang terakhir adalah faktor industri. Dipengaruhi permintaan pasar, persaingan harga, perkembangan teknologi EV, dan pembiayaan leasing. Baik, kemudian perencanaan audit pada PT Eko-Roda Tbk yang pertama adalah menyusun audit plan. Untuk menangani siklus pendapatan PT Eko-Roda Tbk dibentuklah tim audit dengan susunan yang pertama partner oleh Arman Hadi Damayan, kemudian audit manager oleh Faujan Janwardi, lalu supervisor auditor oleh Kailas Jenggala, senior auditor oleh Sri Mulyani, yang terakhir adalah junior auditor Bahlil Lahadalia. Selanjutnya adalah permintaan data klien. KAP Prima Auditindo menyampaikan dokumen permintaan barang secara langsung kepada PT Eko-Roda Tbk. Terkadang tidak semua data langsung diberikan oleh klien. Jika ada dokumen yang belum lengkap atau masih diperlukan, auditor akan melakukan permintaan tambahan melalui komunikasi lanjutan atau saat kegiatan pemeriksaan berlangsung di kantor PT Eko-Roda Tbk. Dengan cara ini, KAP Prima Auditindo memastikan seluruh informasi yang relevan tersedia mendukung analisis siklus pendapatan perusahaan. Berikut merupakan dokumen permintaan data. Di sini. Baik, bagian selanjutnya dari perencanaan audit pada PT Eko-Roda Tbk adalah memahami bisnis klien. Auditor KAP Prima Auditindo memahami bisnis PT Eko-Roda Tbk dengan mengumpulkan informasi latar belakang, berdiskusi dengan manajemen, dan menilai sistem pengendalian. PT Eko-Roda bergerak di bidang otomotif dengan mayoritas saham dimiliki PT Nusantara Motor Group. Pendapatan diakui berbasis akrual sesuai standar akuntansi termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Risiko bisnis dikategorikan rendah sedang berkat tenaga kerja kompeten dan kontrol memadai meski tetap menghadapi fluktuasi pasar dan persaingan industri. Selanjutnya adalah memahami pengendalian internal. Auditor KAP Prima Auditindo menilai pengendalian internal PT Eko-Roda secara sederhana lewat diskusi dengan manajemen dan pemeriksaan dokumen. Karena tidak sepenuhnya pengendalian kontrol internal, tim audit memperbanyak pengujian bukti substantif untuk memastikan pendapatan disajikan wajar sesuai standar akuntansi. Yang terakhir adalah menentukan materialitas. KAP Prima Auditindo menetapkan materialitas awal PT Eko-Roda tahun 2025 sebesar Rp24 juta secara konservatif, dengan performance materiality Rp18 juta dan monetary precision Rp900.000, sehingga temuan audit dapat dinilai terstruktur dan laporan keuangan tetap wajar sesuai standar. Selanjutnya adalah tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan
Audit PT Eko Roda Tbk dilakukan berjenjang dari junior auditor hingga partner, lalu didiskusikan dengan manajemen sebelum finalisasi. Hasil akhirnya menyimpulkan bahwa pendapatan 2025 disajikan wajar secara material sesuai standar akuntansi. Baik, selanjutnya menyusun program audit. Program audit adalah pedoman kerja auditor yang berisi prosedur, cakupan, dan waktu pelaksanaan. Fungsinya untuk mengarahkan, mengatur, serta menilai kualitas proses audit agar berjalan secara sistematis dan juga terarah. Berikut merupakan rincian program audit general auditor atas laporan keuangan. Nama perusahaannya yaitu PT Eko Roda. Tanggal dan periode audit pada tanggal 31 Desember 2018. Perkiraan atau akun perencanaan yaitu pendapatan. Materialitasnya sebesar 18 juta rupiah. Tujuan pengendalian yang pertama ada untuk memastikan pendapatan dicatat secara lengkap dan juga valid. Langkah pemeriksaan yang dilakukan seperti yang pertama, ambil sampel transaksi penjualan menggunakan SRS dari jurnal penjualan. Lalu yang kedua, menelusuri ke faktur, surat jalan, dan juga bukti pembayaran. Lalu yang ketiga, cocokkan dengan pencatatan sistem ERP. Lalu verifikasi otorisasi supervisor atas transaksi. Asersi yang digunakan yaitu kelengkapan dan juga keberadaan. Identifikasi dan uraian pendapatan kunci yaitu sistem ERP otomatisasi supervisor, pemisahan fungsi penjualan, dan juga pencatatan. Jenis resiko audit yang relevan yaitu resiko pengendalian. Uraian resikonya berupa transaksi bisa tidak tercatat secara lengkap atau tercatat ganda jika sistem atau otorisasi lemah. Dampak terhadap auditnya yaitu auditor perlu uji substantif dan juga uji kepatuhan. Tingkat risikonya sedang sebesar 40% dan perluasan prosedur audit diperlukan. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi selama satu periode sudah dicatat secara lengkap dan valid dalam laporan keuangan. Setiap transaksi tersebut harus dicatat dengan benar dan memiliki bukti yang dapat dipercaya, seperti surat jalan, faktur, dan juga bukti pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan sudah diproses sesuai prosedur. Lalu yang kedua yaitu memastikan kewajaran saldo pendapatan. Langkah pemeriksaannya berupa yang pertama, analisis tren penjualan bulanan dan tahunan. Lalu yang kedua, bandingan margin kotor antar produk. Yang ketiga, lakukan analisis rasio penjualan terhadap aset dan juga piutang. Lalu identifikasi anomali atau lonjakan tidak wajar. Asersi yang digunakan yaitu berupa penilaian dan pengungkapan. Untuk identifikasi dan penilaian kunci, manajemen melakukan analisis penjualan dan review margin produk. Jenis resiko audit yang relevan yaitu resiko bawaan. Uraian resiko berupa margin tidak konsisten bisa menunjukkan pengungkapan data tidak tepat. Lalu dampak terhadap audit, auditor perlu memperluas analisis tren dan konfirmasi eksternal. Tingkat risikonya tinggi yaitu sebesar 60% dan perluasan prosedur audit perlu dilakukan. Tujuan dilakukan prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa pendapatan yang dijanjikan dalam laporan keuangan sudah wajar dan sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Laporan-laporan yang dibutuhkan yaitu berupa laporan pendapatan menjual mobil listrik dalam tahun 2024 tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Tujuan yang ketiga yaitu memastikan pendapatan berasal dari transaksi nyata. Lalu untuk langkah pemeriksaannya yaitu berupa konfirmasi eksternal kepada pelanggan atas transaksi yang dipilih secara acak, cocokkan dengan PO, kontrak, dan juga bukti pengiriman. Lalu telusuri ke jurnal umum dan juga laporan keuangan. Asersinya berupa keberadaan dan juga hak. Uraiannya lakukan pencocokan dengan dokumen sumber. Lalu resikonya itu resiko bawaan. Jenis uraian resikonya berupa pendapatan fiktif dapat menyebabkan laporan keuangan yang menyesatkan. Dampak terhadap audit yaitu auditor perlu konfirmasi dan juga uji dokumen. Tingkat risikonya tinggi sebesar 60%. Apakah perlu dilakukan perluasan prosedur audit? Jawabannya adalah iya. Prosedur ini yaitu untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar dari transaksi yang nyata. Untuk membuktikannya, auditor dapat melakukan prosedur konfirmasi eksternal kepada pelanggan atas transaksi yang dipilih secara acak untuk memastikan kebenaran dari transaksi tersebut.
Selain itu, auditor juga perlu menyocokkan dengan PO, kontrak, dan juga bukti pengiriman untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. Lalu tujuan yang keempat yaitu memastikan pengakuan pendapatan sesuai periode. Langkah pemeriksaannya berupa telusuri tanggal pengiriman dan faktur dari sampel transaksi, cocokkan dengan tanggal pencatatan di sistem, uji cut-off akhir tahun pada transaksi mendekati tanggal 31 Desember. Asersinya yaitu kelengkapan dan juga cut-off. Uraiannya berupa sistem penjadwalan pengiriman dan juga pencatatan otomatis. Jenis risiko audit yaitu risiko deteksi. Uraian risiko berupa pendapatan bisa diakui terlalu dini atau terlambat. Dampak terhadap audit yaitu auditor perlu uji cut-off dan rekonsiliasi. Tingkat risikonya sedang yaitu sebesar 40%. Apakah perluasan prosedur audit diperlukan? Jawabannya adalah iya. Ketepatan periode pengakuan pendapatan merupakan aspek penting yang harus diverifikasi oleh auditor. Auditor memastikan pengakuan pendapatan sesuai periode dengan menelusuri tanggal pengiriman dan faktur dari sampel transaksi, kemudian mencocokkan dengan tanggal pencatatan di sistem, serta melakukan uji cut-off pada akhir tahun pada tanggal 31 Desember. Tujuan yang kelima yaitu memastikan tidak ada manipulasi harga. Langkah pemeriksaan yang dilakukan yaitu bandingan harga jual aktual dengan daftar harga dan kontrak, verifikasi otorisasi atas diskon atau penyesuaian harga. Selanjutnya yaitu telusuri ke sistem penetapan harga dan juga approval. Asersinya yaitu penilaian. Jenis risiko audit yaitu review sistem harga dan otorisasi diskon. Risiko yang digunakan yaitu risiko pengendalian. Uraian risikonya berupa diskon tidak sah atau harga di bawah standar dapat merugikan perusahaan. Dampak terhadap auditor yaitu auditor perlu uji coba harga dan juga otorisasi. Tingkat risikonya yaitu rendah sebesar 20%. Apakah perlu perluasan prosedur audit? Jawabannya adalah tidak. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah auditor perlu menilai kewajaran harga jual dan diskon yang diberikan telah sesuai dengan kebijakan perusahaan serta memastikan tidak terjadi manipulasi harga. Langkah pemeriksaan yang dilakukan adalah auditor melakukan perbandingan terhadap harga jual aktual dengan daftar harga kontrak, kemudian verifikasi otorisasi atas diskon atau penyesuaian harga, serta menelusuri ke sistem harga dan approval. Lalu, tujuan yang keenam adalah memastikan klasifikasi pendapatan sesuai jenis produk. Langkah pemeriksaannya yaitu telusuri transaksi ke akun pendapatan terkait, seperti mobil, suku cadang, dan juga jasa. Selanjutnya, verifikasi pemisahan akun dan kode produk di sistem, lalu cocokkan dengan laporan manajemen. Asersinya yaitu pengungkapan. Uraiannya berupa sistem klasifikasi atau pelaporan internal. Jenis risiko audit yang digunakan yaitu risiko deteksi. Uraian risikonya berupa salah klasifikasi dapat mempengaruhi analisis dan pengambilan keputusan. Dampak terhadap audit yaitu auditor perlu uji coba klasifikasi dan rekonsiliasi. Tingkat risikonya sedang yaitu sebesar 40% dan perlu dilakukan perluasan prosedur audit. Tujuan prosedur pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pendekatan yang diterima telah diklasifikasi sesuai dengan jenis produk. Langkah ini yang dilakukan oleh auditor yaitu dengan menelusuri transaksi ke akun pendapatan terkait, misalnya mobil, suku cadang, dan juga jasa. Selanjutnya, auditor melakukan verifikasi pemisahan akun dan juga kode produk di sistem, serta mencocokkannya dengan laporan yang disusun oleh manajemen. Nah, laporan yang dibutuhkan seperti rincian laporan penjualan PT Eko Roda Tbk. Lalu, tujuan yang ketujuh yaitu memastikan pendapatan tidak berasal dari transaksi pihak terafiliasi yang tidak diungkapkan. Langkah pemeriksaannya berupa identifikasi pelanggan yang berpotensi terafiliasi, telusuri ke daftar pemegang saham dan hubungan manajemen, lalu yang terakhir verifikasi pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Asersi yang digunakan yaitu pengungkapan. Jenis risiko audit yaitu prosedur identifikasi, evaluasi, dan pengungkapan.
Resiko indukan yaitu resiko bawaan. Uraian resikonya berupa transaksi afiliasi yang tidak diungkapkan dapat menyesatkan pengguna laporan. Dampak terhadap audit yaitu auditor perlu uji afiliasi dan pengungkapan. Tingkat risikonya tinggi yaitu sebesar 60% dan perlu dilakukan perluasan prosedur audit. Langkah pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi terkait transaksi dengan pihak terafiliasi. Auditor mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi terafiliasi dengan menelusuri daftar pemegang saham dan juga hubungan manajemen. Kemudian, verifikasi pengungkapan dalam laporan catatan atas laporan keuangan. Setelah potensi terafiliasi diketahui, auditor kemudian menelusuri apakah transaksi yang dilakukan dengan pihak tersebut telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara konsisten. Selanjutnya ada program audit akun pendapatan PT Ekuroda tahun buku 2025 yang disusun oleh KAP Prima Auditindo yang bertujuan untuk memberikan pedoman sistematis bagi auditor dalam menilai kelengkapan, kewajaran, keberadaan, serta pengungkapan pendapatan perusahaan. Untuk kolom deskripsi itu berisi uraian tujuan atau prosedur audit yang harus dilakukan, sedangkan WPREF digunakan sebagai rujukan ke kertas kerja audit agar setiap langkah dapat ditelusuri kembali. Untuk paraf itu berfungsi sebagai tanda atau inisial auditor yang melakukan prosedur, dan tanggal itu menunjukkan waktu pelaksanaan audit sehingga seluruh kegiatan terdokumentasi dengan jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan audit itu mencakup memastikan pendapatan dicatat lengkap dan valid, memastikan kewajaran saldo pendapatan, memastikan pendapatan berasal dari transaksi nyata, memastikan pengakuan pendapatan sesuai periode, memastikan tidak ada manipulasi harga jual, memastikan klasifikasi pendapatan sesuai jenis produk, dan memastikan pendapatan tidak berasal dari transaksi pihak terafiliasi yang tidak diungkapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, prosedur audit dapat dilakukan melalui uji kelengkapan dan validitas yang dengan cara ambil sampel transaksi penjualan menggunakan SRS dari jurnal penjualan, kemudian telusuri ke faktur, surat jalan, dan bukti pembayaran, cocokkan dengan pencatatan sistem ERP, kemudian verifikasi otorisasi supervisor atas transaksi tersebut. Selanjutnya, melakukan pengujian kewajaran saldo dengan cara analisis tren penjualan bulanan dan juga tahunan, kemudian bandingkan margin kotor antar produk. Lakukan analisis rasio penjualan terhadap aset dan juga piutang, kemudian identifikasi anomali atau lonjakan yang tidak wajar. Pengujian selanjutnya itu pengujian untuk memastikan keberadaan dan keabsahan transaksi. Itu dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi eksternal kepada pelanggan atau transaksi yang dipilih secara random, kemudian cocokkan dengan purchase order, kontrak, dan bukti pengiriman, kemudian telusuri kejualan umum dan laporan keuangan. Kemudian ada pengujian cut-off periode, itu dengan cara dilakukan penelusuran tanggal pengiriman dan faktur dari sampel transaksi, kemudian cocokkan dengan tanggal pencatatan di sistem, lalu lakukan uji cut-off akhir tahun pada transaksi yang mendekati 31 Desember. Kemudian untuk manipulasi harga jual, itu bandingkan harga jual aktual dengan daftar harga dan kontrak. Lakukan verifikasi otorisasi atas diskon atau penyesuaian harga, lalu telusuri ke sistem penetapan harga dan juga approval. Selanjutnya ada pengujian klasifikasi pendapatan itu sesuai atau tidak. Itu dengan cara telusuri transaksi ke akun pendapatan terkait antara produk mobil, suku cadang, atau pun jasa. Kemudian verifikasi pemisahan akun dan kode produk di sistem, lalu cocokkan dengan laporan manajemen yang telah disusun. Pengujian yang terakhir itu untuk memastikan tidak adanya transaksi afiliasi yang tidak diungkapkan. Itu dilakukan dengan cara identifikasi pelanggan yang berpotensi terafiliasi, kemudian telusuri ke daftar pemegang saham dan hubungannya dengan manajemen, lalu verifikasi pengungkapan dan dalam catatan atas laporan keuangan. Pelaksanaan program audit pendapatan ini bertujuan mendukung tercapainya opini independen atas kewajaran laporan keuangan. Setiap prosedur harus terdokumentasi dengan jelas agar menghasilkan bukti audit yang memadai, sehingga memberikan keyakinan kepada manajemen, pemegang saham, dan pihak eksternal bahwa pendapatan perusahaan telah dicatat dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu untuk prosedur audit dan bukti audit yang dikumpulkan, kita akan membahas
prosedur audit terlebih dahulu. Yang pertama itu memeriksa dokumen penjualan dan melakukan vouching untuk memastikan keberadaan dan akurasi. Selanjutnya, menguji cut-off transaksi akhir Desember 2025 sampai dengan awal Januari 2026. Lalu dilakukan juga dengan kita mengirim konfirmasi piutang kepada pelanggan dan pihak berelasi. Dan yang keempat, menganalisis tren pendapatan dan anomali bulan Desember. Lalu yang terakhir, kita melakukan meninjau transaksi pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7. Lalu untuk bukti audit, yaitu yang pertama ada faktur, surat jalan, bukti pembayaran, dan juga data ERP. Selanjutnya juga auditor melakukan konfirmasi piutang dan kontrak penjualan. Dan yang ketiga, rincian diskon, laporan stok, serta daftar pihak berelasi. Bab yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama adalah PT Ukoroda Tbk adalah perusahaan otomotif yang fokus pada kendaraan listrik, suku cadang, dan layanan purna jual. Kemudian audit dilakukan untuk menilai kewajaran akun pendapatan tahun 2025. Lalu KAP Prima Auditindo menerima peringatan setelah menilai independensi, integritas manajemen, sistem pencatatan, dan risiko bisnis. Selanjutnya, tujuan audit adalah memastikan pendapatan sesuai PSAK 72. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah perencanaan audit dilakukan dengan menetapkan materialitas konservatif, meminta data pendukung, memahami bisnis klien, dan menilai pengendalian internal sehingga auditor lebih fokus pada bukti substantif. Selanjutnya, program audit yang disusun oleh KAP Prima Auditindo bertujuan memastikan kewajaran pendapatan PT Eko dengan menekankan aspek kelengkapan, validitas, kewajiban saldo, keterjadian transaksi, cut-off, harga jual, klasifikasi pendapatan, serta transaksi afiliasi. Lalu, dokumentasi pekerjaan lapangan dilakukan melalui working paper yang mencatat seluruh prosedur, bukti, dan kesimpulan audit. Yang terakhir, laporan audit disusun bertingkat dari junior auditor hingga partner. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dan sangat terbuka terhadap masukan serta kritik yang membangun. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.